Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Novianti, semester 4, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, saya akan memaparkan analisis buku ajar. Nah, analisis kali ini saya mengambil buku ajar kelas 10 SMK yang berjudul Berbusana Muslim dan Muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Baik, yang pertama untuk kelayakan isi atau materi sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Nah, di sini SKL ini cukup baik, namun perlu ada revisi karena menurut saya itu masih ada yang kurang untuk dalam memperkaya atau materi yang diajarkan oleh peserta didik, yaitu tentang makna dari aurat itu sendiri. Nah, sebelum membahas tentang berbusana, alangkah baiknya memahami aurat itu sendiri dan batasan-batasan muslim dan muslimah. Nah, di sini tidak dipaparkan, dalam buku ini tidak dipaparkan materi itu. Dalam materi ini terdapat poin tentang tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Namun di sini tidak menggambarkan bagaimana aurat-aurat batasan-batasan itu sendiri dan tata caranya tidak dipaparkan di materi ini. Untuk berbusana muslim itu sendiri, materi ini menggambarkan secara luas, secara menyeluruh, secara umum, maka tidak detail seperti itu. Untuk kompetensi inti dalam ranah sikap spiritual itu sudah cukup sesuai. Lalu sikap sosial itu sesuai, pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini dapat mengkritis sekitar sehingga siswa itu dapat memahami berdasarkan rasa ingin tahunya dan memahami secara utuh tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk kompetensi dasar di sini sesuai dengan topik besarnya. Namun ada salah satu topik yang perlu direvisi, yaitu tata cara berpakaian dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, di situ belum mencantumkan bagaimana sih seorang siswa itu berbusana dengan baik, namun hanya dicantumkan tentang menyeluruhnya itu. Untuk kedalaman materi ini sesuai karena di sini materi yang diajarkan itu terdapat dalil ayat Al-Quran dan hadisnya. Jadi materi yang diajarkan itu akurat. Mungkin menurut saya sarannya menambah referensi tentang makna aurat itu sendiri. Jadi lebih diperluas, lebih detail. Lalu pembelajaran materi PAI di sini berorientasi pada siswa yang menunjukkan perilaku rasa ingin tahu. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas yang memahami siswa dalam menganalisis pelajaran itu sendiri dengan mengkritisi dan menjawab aktivitas-aktivitas tersebut. Namun, di sini aktivitas di sini itu hanya dikit. Jadi harus memperbanyak aktivitasnya untuk mengasah siswa dalam belajar. Baik, dalam kemutakhiran dan aktivitas contoh aktualitas yang contoh terkini itu di dalam relung hati terdapat kisah yang tidak semua siswa tahu. Dari sana ada tokoh publik yang tahun 90-an, jadi tidak terkini gitu. Jadi seharusnya lebih mengaitkan kisah-kisah yang lagi tren atau enggak yang tokoh-tokoh publik yang lagi terkenal kayak gitu. Walaupun kisah-kisah tersebut dicontohkan itu tahun 90-an, tahun 90-an, namun aktivitas satu pada siswa ini mengaitkan agar siswa ini menganalisis dan mencari contoh yang mereka pahami dan mencari tokoh-tokoh publik dalam poin materi tersebut. Dan buku ajar ini baik, harus dipertahankan karakternya karena tidak mempertentangkan sara dan tidak mengandung atau bernuansa pornografi. Nah, jadi sini tidak bernuansa pornografi walaupun bahasanya tentang berbusana, tentang aurat kayak gitu. Jadi buku ini cocok untuk bahan belajar siswa. Dalam kesesuaian perkembangan ilmu dan teknologi, di sini siswa mencari solusi dalam masalah melalui berbagai media. Untuk kelayakan penyajiannya, di sini dalam penyajiannya itu
itu sistematis. Yang pertama relung hati itu kayak memperluas literasi siswa. Nah, yang kedua itu memberikan contoh, mengkritisi sekitar. Jadi siswa ini dapat mempelajari kondisi yang ada di sekitar. Lalu masuk materi. Lalu di dalam materi ini ada dalil-dalil yang memperkuat Al-Quran maupun hadis. Lalu evaluasi seperti itu. Namun ketika kita lihat babnya, nah di sini baiknya ketika runtunan bab itu yang pertama, setelah aku selalu dekat dengan Allah, membahas tentang Al-Quran atau hadis. Nah, namun ini di dalam buku ini tidak lalu lompat ke berpakaian muslim. Menurut saya tidak sesuai, karena murid itu diajarkan untuk mengenal Allah dulu, lalu mengenal Al-Quran dan hadis, dalil-dalilnya. Nah, abis itu mencerminkan kepada diri sendiri, diri kepribadian kayak gitu. Jadi runtunan babnya menurut saya yang baik seperti itu. Di sini peserta didik didorong untuk keterlibatannya dalam belajar aktif, karena di sini ada aktivitas 1 itu yang menggambarkan peserta didik ini aktif dalam mencari solusi masalah yang ada di sekitar kayak gitu. Nah, untuk penilaian sendiri cukup baik, karena di sini penilaian ini sudah termasuk sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya, jadi mencakup seluruhnya. Namun sangat disayangkan ketika tidak ada interaksi guru dan orang tua, maka tidak tahu bagaimana perkembangan peserta didik ini di luar sekolah seperti itu. Jadi harus ada kayak misalnya checklist, kayak misalnya kerapihan berpakaian muslim, misalnya orang tuanya checklist atau apa gitu. Jadi harus diadakan interaksi. Untuk literasi ini sendiri itu cukup baik, karena selain memaparkan materi, di sini juga memaparkan pengetahuan-pengetahuan yang mencakup luas ya. Untuk kelengkapan penyajiannya juga dalam pendahuluan itu tidak ada, lalu daftar translate Arab itu tidak ada. Baik, sekarang untuk kelayakan bahasa. Nah, kelayakan bahasa di sini, bahasa dengan perkembangan peserta didik ini cukup baik, cukup memahami bahasanya itu tidak terlalu baku juga, karena disesuaikan dengan peserta didiknya itu. Namun waktu saya melihat di situ kata aurat itu di dalam buku itu miring semua, tapi ada satu kata aurat itu tidak miring, maka saran saya itu diperbaiki, jadi disamakan gitu. Lalu untuk kelayakan kegrafikan itu ukuran buku cukup sesuai, lalu desain kulit buku juga sesuai, isi buku juga sesuai. Namun di sini menurut saya untuk cover buku dibuat lebih menarik lagi. Lalu untuk dalam materi berbusana muslimah mencari keindahan diri ini tidak digambarkan atau tidak ada gambar yang menunjukkan bahwa bagaimana sih berbusana muslim seorang muslim dan muslimah. Jadi memperdalam pemahaman peserta didik itu sendiri. Dari hasil analisis buku ini menurut saya sudah cukup baik. Namun perlu sedikit revisi untuk SKL, KI, dan KD agar bisa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Buku ini layak untuk digunakan karena tidak mengandung sara atau pornografi, dan bahasanya juga baik, dan pemaparan materinya juga dalam, terdapat dalil-dalil pada materi itu. Saya perlu direvisi agar sesuai dengan standar kompetensi kelulusan dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya.
Nah, untuk sedikit revisi mengenai contoh-contoh, mungkin menurut saya itu lebih diberikan contoh kisah-kisah atau yang memungkinkan siswa itu paham dan tahu, atau contoh itu tokoh-tokoh yang siswa itu mengenal tokoh tersebut, jadi kekinian gitu. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dalam untuk materi yaitu perlu ditambah lagi pengetahuannya agar literasi yang diberikan itu lebih luas. Dan untuk faktor penilaian itu diarahkan dalam penerapan kehidupan. Seperti itu, kehidupan sehari-hari supaya siswa dapat mengikat dalam dirinya, itu dapat menerapkan di kehidupannya dan mengamalkan ilmu tersebut. Ada interaksi guru dan orang tua, maka penting agar mengetahui perkembangan anak itu di luar sekolah, seperti itu. Nah, untuk instrumen penilaian ini mungkin lebih diperbanyak aktivitas-aktivitas yang mengacu pada pemahaman siswa, yang mengacu pada penalaran, yang mendorong siswa lebih memahami hal tersebut. Dan untuk materi yang dipaparkan di dalam buku itu, saran saya diberi gambar supaya lebih menarik bagi siswa untuk membacanya, bagi pemahaman siswa itu sendiri. Baik dari hasil analisis pada buku untuk SMA, MA, MAK kelas 10 ini cukup baik, karena di dalam buku ini siswa diajarkan untuk berperan aktif dalam setiap materinya. Nah, siswa dapat secara langsung mengamati, mengumpulkan data, serta menyimpulkan masalah-masalah yang terkait dalam kehidupan yang menghubungkan dengan teknologi dan kesehariannya. Maka belajar menjadi aktif. Buku ini layak sebagai buku ajar yang digunakan oleh siswa. Nah, pembelajaran ini harus menyesuaikan dengan silabus sehingga buku siswa tersebut dapat membantu siswa mencapai kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu, melengkapi materi-materi sesuai dengan deskripsi materi yang tertuang dalam silabus. Lalu melengkapi penilaian yang mengacu pada kepribadian anak. Nah, di sini dalam penilaian ini perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua. Lalu guru pun bisa menjadikan buku ajar ini sebagai bahan pengajaran, lalu bisa dalam memaparkan video-video yang berkaitan dengan berbusana muslim. Cukup sekian analisis buku yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.